Saat kamu lagi perjalanan menuju kantor, terus kampus, atau ada tempat yang ingin kamu tuju nih, mungkin kamu pernah ngelihat sebuah kejadian yang bikin kamu khawatir atau ketakutan. Contohnya kayak kecelakaan kendaraan yang buat pengemudi atau penumpangnya terluka atau bahkan meninggal dunia. Nah, selintas kamu juga teringat nih gimana momen dimana kamu nemenin nenek, terus kakek, sampai orang tua kamu menjalani masa-masa terakhir hidupnya. Jadi saksi mata saat ibu atau ayah lagi sakit keras, terus dirawat di rumah sakit, dan melihat di depan mata kamu sendiri gimana orang yang kamu sayangi itu menghadapi masa sakaratul mautnya. Kejadian dan pengalaman kayak gitu makin bikin kamu khawatir dan takut kan tuh pasti untuk menghadapi kematian. Takut apakah kamu udah siap menghadapinya atau punya bekal sebanyak apa sih untuk menghadapi kematian? Terus, gimana cara yang tepat buat kamu nih sebagai seorang muslim dan muslimah menghadapi kematian yang jelas dan pasti akan hadir dalam kehidupan kita? Allah pernah menyampaikan soal kematian di sebuah surat Al-Anbiya ayat 35. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Artinya apa? Sudah digariskan dan ditakdirkan ke semua hamba Allah termasuk kamu, kalau kita akan menghadapi kematian. Sesuatu yang pasti terjadi di kehidupan manusia. Kalau kamu pernah nonton atau menyaksikan beberapa film science fiction nih, yang aktor utamanya coba menunda kematian, terus ngelakuin berbagai eksperimen dan percobaan saintifik, buat ngapain? Buat memperpanjang usia dan menjaga ajal. Di bagian endingnya kayak gimana coba? Si aktor tetap menghadapi kematian juga kan? Nah, ini ngegambarin secanggih dan semaju apapun teknologi yang dibuat oleh manusia, kamu sebagai manusia nggak akan lepas tuh dari salah satu takdir pasti Allah, yaitu apa? Yaitu kematian. Tapi kayak gimana? Kematian tuh selalu dihadapi dengan ada emosi, terus ketakutan oleh semua orang. Nah, hal itu nggak salah dan lumrah. Tapi kenapa bisa kayak gitu? Banyak penyebabnya. Entah kamu ngerasa belum maksimal menjalani hidup dan cita-cita kamu, atau kamu nggak ingin ngelepasin segala kepemilikan yang udah kamu punya sekarang. Mulai dari harta, status, sampai jabatan yang sulit kamu lepas nih di dunia. Ketika kamu belum menginjak atau menjalani apa yang kamu cita-citakan dalam kehidupan sekarang, seringnya kamu ngerasa kalau hidup tuh terasa sia-sia kan. Ada orang yang kamu sayangi yang rasanya belum bisa kamu bahagiakan sampai sekarang. Seolah kayak kejar-kejaran sama waktu tuh, ya nggak? Mencoba buat mengejar beasiswa pendidikan, tapi masih nemuin beberapa kendala untuk bisa mendapatkannya. Lalu coba buat bahagiain keluarga, tapi masih punya batasan finansial untuk mencapainya. Kemudian yang paling penting nih, kamu ngerasa amalan hidup yang kamu jalani sekarang tuh kayak belum cukup gitu buat ngadepin kematian. Kondisi kejar-kejaran sama waktu makin bikin kamu tuh takut buat ngadepin kematian. Sebuah garis akhir di dalam hidup di mana kamu bakalan berhenti untuk mengusahakannya. Duniawi itu membutakan mata kita untuk selalu dikejar. Tapi bersamaan dengan itu, takdir kematian gak ada yang bisa ngira loh. Ada banyak banget contoh di mana kematian tuh bisa datang kapan aja. Misal, orang yang lagi kerja, kemudian diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus ada juga tuh jambret yang ketangkep basah, terus ketemu ajalnya ketika dikeroyok masa. Dan ada juga yang bertemu dengan takdir kematiannya di saat-saat yang begitu indah, yakni waktu sedang bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketakutan terhadap kematian biasanya datang ketika kamu sebagai manusia nggak terlalu maksimalin dan maknain hidup dengan baik. Sering ngeluh, nggak percaya diri, dan nggak maksimalin value yang benar-benar kamu milikin. Sesungguhnya Allah udah kasih potensi besar loh ke setiap hambanya termasuk kamu. Tapi seringnya manusia tuh nggak sadar dan justru terjerembab di waktu yang cukup lama pada sesuatu yang nggak dia suka dan banyak mudorotnya. Misal nih, kalau kamu suka nulis, ya udah terus nulis. Terus kalau kamu ngerasa nyaman dengan hobi fotografi, ya udah terus motret aja. Karena kalau kamu benar-benar manfaatin potensi yang dikasih sama Allah, sesungguhnya kamu lagi memperkuat makna dalam hidup yang bikin kamu lebih percaya diri loh buat menjalaninya. Akhirnya apa? Akhirnya kamu sebagai seorang hamba Allah yang beriman, gak lagi dihantui ketakutan menghadapi kematian, karena kamu udah memakna hidup diisi dengan potensi yang kamu punya dan kepercayaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu sebagai seorang muslim dan muslimah pasti pernah nih ngelakuin ziarah ke makam keluarga atau kerabat yang sudah menghadap terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ritual-ritual macam ini sesungguhnya udah ada loh di hadis Rasulullah seperti yang terdapat dalam hadis riwayat Muslim nomor 976. Lakukanlah ziarah kubur karena hal itu lebih mengingatkan kalian pada akhirat dan kematian. Menghadiri makam keluarga terus mendoakannya dapat bikin kamu lebih tenang ketika menghadapi persoalan kematian. Ada perasaan yang tertanam jika kematian tidak seperti yang
yang dibayangkan dalam layar kaca atau film-film horor, semenakutkan itu. Sebaliknya nih, orang-orang yang mencintai kita akan selalu menghadiri dan mendoakan kita. Ritual semacam ziarah kubur adalah secuil dari berbagai metode atau cara yang bisa kamu gunain nih untuk mengurangi rasa takut kamu menghadapi kematian. Lewat cara ini, seenggaknya kamu akan mengingat tujuan akhir manusia adalah kematian, dan makam adalah satu-satunya tempat untuk manusia yang telah menjemput ajalnya. Menghindari perbincangan seputar kematian justru bakalan bikin kamu makin takut dan gelisah untuk ngadepinnya. Selain lewat ritual ziarah kubur sebagai pengingat datangnya kematian, kamu juga bisa diskusi nih sama orang-orang terdekat untuk membahasnya. Atau kalau kamu butuh ruang privasi yang lebih banyak, kamu bisa manfaatin Kalbu sebagai sebuah apps yang bisa memberikan pencerahan dan ketenangan buat kamu yang takut dan khawatir untuk ngadepin kematian. Lewat fitur tanya expert, kamu bisa manfaatin layanan ini dengan melakukan perbincangan bersama para expert atau ahli yang jawabannya bisa nentramin hati kamu dan kasih panduan ke depan seputar kematian ini. Karena expert yang ada di Kalbu punya pemahaman yang baik dalam hal klinis dan agama untuk membahas ataupun menjawab pertanyaan dan kebimbangan kamu seputar kematian yang pasti akan dihadapi setiap muslim dan muslimah. Kayak yang kita udah obrolin tadi nih, tiap manusia pasti bakalan ngadepin kematian. Tapi gimana tiap individu menyikapinya adalah persoalan yang beda loh. Ada yang dipenuhi dengan ketakutan sama kecemasan, ada juga yang ngadepinnya dengan cara yang lebih tenang. Menjalani kehidupan dengan maksimal, terus sesuai potensi dan mendekatkan diri ke Allah adalah cara yang paling ampuh sebagai seorang muslim dan muslimah untuk menghadapi kematian dengan cara yang lebih beriman.